Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah model penilaian kelas akan mempresentasikan tentang standar penilaian pendidikan. Masuki materi yang pertama, yakni pengertian. Istilah penilaian dalam bahasa Inggris disebut evaluation, yang bukan merupakan istilah baru bagi insan yang bergerak pada lapangan pendidikan dan pengajaran. Dalam melaksanakan tugas profesinya, seorang guru tidak akan terlepas dari kegiatan penilaian. Tujuan penilaian tersebut untuk mengetahui apakah program pendidikan, pengajaran ataupun pelatihan itu telah dikuasai oleh pesertanya atau belum. Untuk menentukan hal tersebut, maka terciptalah angka atau nilai yang biasanya menjadi patokan bagi peserta didik untuk mengetahui sebatas bagaimana untuk mengetahui atau menguasai sebuah materi yang diberikan. Selain itu, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada peserta didik, yang tujuannya dimana untuk pendewasaan anak tersebut, atau dalam istilahnya untuk mencakap atau lebih cakap untuk dalam menindaklanjuti suatu hal. Kemudian pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar agar peserta didik secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya. Potensi di sini yang dimaksud ialah potensi dalam potensi spiritual, keterampilan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, peserta didik untuk dituntut atau untuk diarahkan menuju pendewasaan atau usaha untuk menyadarkan dirinya agar untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu tentang fungsi dan tujuan standar penilaian pendidikan di Indonesia. Untuk fungsinya sendiri terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama fungsi formatif, dan yang kedua adalah fungsi sumatif, dan yang ketiga adalah fungsi diagnostik, dan yang keempat adalah fungsi selektif, dan yang terakhir adalah fungsi motivasi. Dan untuk tujuannya sendiri telah dijelaskan dalam Depdikbud tahun 1994, bahwasannya tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, serta sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup standar penilaian pendidikan di Indonesia. Untuk yang aspek yang dinilai di sini mencakup 2 hal, yaitu yang pertama proses belajar. Proses belajar adalah seluruh pengalaman belajar yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Dan untuk yang kedua adalah hasil belajar. Hasil belajar adalah ketercapaian setiap kemampuan dasar, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang diperoleh oleh siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Untuk yang B, instrumen penilaian. Instrumen penilaian di sini terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama adalah instrumen tes. Tes merupakan himpunan pertanyaan yang harus dijawab, harus ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites. Teknis penilaian siswa bisa dilakukan dengan ulangan harian, tugas kelompok, kuis, ulangan blok, pertanyaan lisan, dan tugas individu. Untuk jenis penilaian yang kedua adalah instrumen non-tes.
Penilaian non-tes merupakan prosedur yang dilalui untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik minat, sifat, dan kepribadian melalui pengamatan, skala sikap, angket, catatan harian, dan daftar cek. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, dan untuk materi yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh pemakalah yang selanjutnya. D. Penilaian Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 17 dikemukakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan mengatur 8 standar, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian. 8 standar nasional pendidikan ini menunjukkan bahwa standar penilaian pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari standar nasional pendidikan. Karena itu standar penilaian mempunyai peran dan kedudukan yang strategis dalam pendidikan setiap pendidik. Penilaian yang adil adalah penilaian yang tidak membedakan peserta didik antara satu dan lainnya, baik dilihat dari latar belakang, sosial, ekonomi, agama, budaya, warna kulit, golongan, bahasa, dan gender. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015, pada pasal 1 disebutkan bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.